Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Anak Bumbu. Kembali lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan menyampaikan video tutorial tentang cara mengisi SKP guru, SKP kepala sekolah, SKP wakil, SKP guru BK yang langsung dalam satu file. Silahkan simak video saya berikut. Pada tutorial video-video sebelumnya, saya telah membuatkan file tentang SKP untuk guru, untuk kepala sekolah, untuk wakil kepala sekolah. Kali ini file yang saya sampaikan adalah hanya file SKP saja tanpa menyertakan sheet untuk PK gurunya. Seperti yang sudah tampak di layar ini adalah format SKP untuk sasaran. Di sini ada pejabat penilai, ya, NIP, pangkat, kemudian jabatan, dan unit kerja. Kemudian di sini juga ada pegawai negeri sipil yang dinilai, kemudian NIP, pangkat, jabatan, dan unit kerja. Nah, silakan ini diisi. Nah, tapi mengisinya bukan di sini ya Bapak Ibu, tapi mengisinya adalah di bagian data ya, di sini ya. Nah, di sini mengisinya. Silakan di sini ada sil-sil yang berwarna kuning, berwarna biru itu adalah yang bisa diisi. Silahkan isi mulai dari tahun, kalau misalnya tahunnya masih 2019, atau ingin membuat yang 2019 silahkan. Di sini tahun 2020, nah ini jangan lupa golongannya jangan sampai lupa. Mau 3B, 3C, silahkan diganti. Kemudian di sini tugasnya sebagai apa? Guru, kepala sekolah, wakil, kepala perpus, kepala lab, atau kepala bengkel. Jadi saya ambil dulu sebagai guru ya. Kemudian silakan data-data ini diisi, yang dinilai siapa, kemudian pejabat penilainya siapa, dan atasan pejabat penilainya siapa. Nah, kalau ini sudah diisi semuanya, berikutnya silakan buka sasaran. Nah, untuk sasaran Bapak Ibu di sini karena file ini berguna untuk guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling. Ini yang pertama ya, di baris yang pertama, unsur utama ini adalah ada dua pilihan, yaitu melaksanakan proses pembelajaran apabila Bapak Ibu sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran, dan melaksanakan proses bimbingan untuk guru bimbingan konseling. Nah, bedanya di mana? Nah, tentunya bedanya di sini ya, Bapak Ibu, bedanya di sini. Kalau untuk proses bimbingan itu laporannya adalah kinerja guru bimbingan konseling. Sedangkan untuk guru mata pelajaran itu adalah PK guru. Yang lain-lainnya sudah sama. Jadi itu yang pertama ya Bapak Ibu, unsur utama. Kemudian yang kedua, jika Bapak Ibu sebagai guru, maka yang berikutnya adalah ada pilihan bisa menjadi wali kelas. Ya, ini apabila Bapak Ibu mengajar di SMP dan menjadi wali kelas. Tapi bila Bapak Ibu mengajar di sekolah dasar dan menjadi guru kelas, berarti pilihannya adalah yang ini, pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Saya anggap saja di sini adalah untuk di guru SMP. Ya, jadi saya mengambil yang wali kelas. Di sini satu ya, kemudian yang lain-lainnya SK apa segala itu sudah otomatis. Kemudian angka kredit ini juga sudah otomatis, ini 5% dari 20,25 karena golongannya adalah 3C. Jadi tanpa mengubah pangkat di sini ya Bapak Ibu, 3C. Kemudian yang ketiga ini adalah yang 2%, yaitu menjadi panitia. Menjadi panitia, bisa pilih misalnya panitia PPDB, ini satu. Kalau wali kelas sudah, kemudian panitia sudah, nah ini sudah, jangan mengisi lagi yang panitia yang lain ya. Seandainya misalnya di sekolah kecil ada menjadi panitia yang lainnya, itu tidak perlu diisi lagi, cukup mengisi yang wali kelas dan menjadi panitia PPDB atau salah satu dari panitia. Yang berikutnya yang diisi adalah pengembangan diri. Pengembangan diri itu ada
misalnya mengikuti diklat fungsional lamanya 30-80 jam. Nah, di sini berapa kali? Kalau misalnya 2 kali, kita tulis 2 kali. Kemudian yang berikutnya misalnya mengikuti webinar ini ya. Mengikuti webinar berarti di sini memilihnya ya. Nah, berapa kali? Misalnya 5 kali, kita tulis 5 kali. Yang berikutnya, kalau ada Bapak Ibu membuat publikasi ilmiah, misalnya membuat laporan PTK. Berapa kali? 1 apa 2? Nah, misalnya hanya 1. Sudah selesai semuanya. Yang berikutnya tinggal mengisi unsur penunjang. Unsur penunjang banyak, bisa sebagai pengawas, ya, pengawas ujian akhir sekolah. Nah, ini berapa? Apa ada apa tidak yang tahun 2020? Kalau misalnya ada, berapa kali? Kalau misalnya 1, ya kita tulis 1. Kemudian menjadi anggota PGRI. Nah, ini perlu. Ini di sini juga 1. Itu ya. Kemudian kita berikutnya kita lihat di sini angka kreditnya berapa. Ini golongan penata 3C, PK gurunya baik ya. Saya beranggapan baik. 28,998. Nah, berikutnya kita kembali beralih ke pengukuran. Bandingkan dulu ini angka kreditnya 28,998 apa sama? 28,998. Jadi ini harus sama dulu ya. 28,998. Di sini yang perlu Bapak isi adalah ini. Yang pertama, kalau misalnya proses pembelajaran berarti di sini hasil PK guru. Anggap saja hasil PK gurunya misalnya 88,5 misalnya ya. Kemudian menjadi wali kelas ini karena persentase yang mengikuti hasil PK guru berarti sama ini 88,5. Yang ini juga, yang ketiga juga sama ya 88,5. Nah, yang ini itu penilai yang menentukan di sini. Penilainya siapa? Kalau kepala sekolah berarti kepala sekolah. Misalnya 90, sininya 89, sininya 90. Kemudian yang bawah di sini 87 misalnya ya, sini 85. Nah, selesai Bapak Ibu untuk yang pengukuran. Berikutnya adalah penilaian. Di penilaian yang diisi adalah ini ya, sini. Ini yang mengisi adalah kepala sekolah atau penilai dari Bapak Ibu. Misalnya mengisinya 76, 78, 80, 77, ya, kerjasamanya misalnya 80 ya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Ini SKP yang tahun 2020. Ini untuk guru. Nah, jadi praktis sekali. Kemudian kalau ingin memprint Bapak Ibu, yang di sini yang penilaian ini diprint 1 lembar bolak-balik. Untuk pengukuran jangan lupa ini di hidden dulu. Jadi di blok kemudian hit. Ini juga di blok kemudian di hidden, dan sasaran juga sama ya. Ini juga kita blok kemudian kita sembunyikan. Ini juga di blok kita sembunyikan. Nah, silahkan. Yang di print itu yang wajib itu ini ya, sasaran, pengukuran, dan penilaian. Kalau misalnya covernya mau di print ya silahkan, tidak jadi masalah. Tidak di print juga tidak apa-apa. Jadi yang terpenting di print adalah sasaran, pengukuran, dan penilaian. Berikutnya adalah cara mengisi SKP untuk wakil kepala sekolah di file yang sama. Jadi kembali ke sini Bapak Ibu, sebelum mengisi di sini, kita isi di data dulu. Jadi silakan tahun diisi, kemudian golongan, misalnya golongannya 3D ya. Kemudian di sini wakil ya, wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Misalnya di sini adalah Umar S. Jadi misalnya ya. Kemudian ini NIP-nya, kemudian ini pangkat, jabatan, dan golongan. Alamat unit kerja misalnya SMP Negeri 1 Saturi, pejabat penilai, ini 1969,
sekian ya. Kemudian ini pangkatnya apa, kerja misalnya SNPN 11I, kecamatannya 1I. Nah, ini adalah atasan pejabat penilai ini untuk wakil kepala sekolah ya. Ingat Bapak Ibu, ini untuk wakil kepala sekolah. Nah, di sini sudah terisi dengan sendirinya untuk pejabat penilai, termasuk pegawai negeri sipil yang dinilai untuk wakil kepala sekolah. Nah, di bagian pertama ini, wakil kepala sekolah, ini kalau memang wakil kepala sekolahnya itu dari guru bukan bimbingan coaching, berarti kita pilih yang melaksanakan proses pembelajaran. Tapi kalau wakil kepala sekolahnya ini adalah guru bimbingan coaching, berarti yang pertama kita pilih melaksanakan proses bimbingan. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah melaksanakan tugas sebagai wakil. Berarti kita memilih di sini menjadi wakil kepala sekolah ya. 9,75 ini sama. Di sini 1. Nah, di sini kualitas outputnya nanti laporan penilaian kinerja wakil kepala sekolah. Kemudian yang berikutnya misalnya mengikuti kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri misalnya ada, kalau tidak ada jangan diisi ya Bapak Ibu. Dan yang berikutnya misalnya webinar. Yang berikutnya misalnya mengikuti kegiatan webinar ya, kita cari di sini, karena tahun 2020 ini musim webinar, misalnya yang bersangkutan mengikuti kegiatan webinar. Berapa kali? 2 kali, ya, tulis ya. Yang berikutnya lagi misalnya wakil kepala sekolah ini membuat best practice. Membuat best practice, ya, nah ini 1. Nah, yang berikutnya, misalnya wakil kepala sekolah ini mau menulis di koran ya, kita cari lagi. Menulis di koran, tulis nah di sini, misalnya 2. Nah, kemudian berikutnya penunjang menjadi anggota aktif misalnya. Jadi sini 1. Nah ini sudah selesai, angka kreditnya 26,450. Kita lihat di pengukuran, ini 26,450, 26,450. Nah, di sini kita isi, ini diisi dengan hasil PK guru misalnya 87, PKKS-nya misalnya 89, ya. Kemudian diklat fungsional misalnya 90, 80, 85. Nah, ini misalnya saya ini penilai yang punya hak mengisi angka di sini. Ini 90. Nah, udah. Perhatikan di sini nilainya adalah baik. Kemudian yang berikutnya sama di sini untuk penilaian di sini diisi misalnya 81, 82, 83, 80, 85. Ada 5 ini diisi sudah. Yang terpenting di sini nilainya baik. Kalau ingin naik pangkat, yang lain-lainnya sudah tidak ada masalah. Dibuat tanggal 4 Januari 2021, kemudian diterima tanggal 5 Januari 2021, dan atasan pejabat penilaian 6 Januari 2021. Nah, untuk berikutnya sama, untuk memprint out, berarti yang ini, yang penilaian, sheet penilaian ini di print 2 kali bolak-balik, print 1 kali, maksudnya bolak-balik, pengukuran 1 kali. Nah, jangan lupa ini disembunyikan dulu supaya enggak terprint ya. Ini disembunyikan. Masuk yang sasaran juga, ini disembunyikan. Nah, selesai. Nah, berikutnya tinggal memprint out sasaran, pengukuran, dan penilaian. Untuk cover, mau di print, silahkan, enggak juga tidak mengapa. Untuk data ini memang tidak perlu di print out. Nah, demikian pengisian SKP untuk wakil kepala sekolah. Berikutnya adalah pengisian SKP untuk kepala sekolah. Sama seperti yang tadi juga, masih di file yang sama, yang bisa di-download di deskripsi video ini. Yang diisi adalah data tahun 2020, di sini pangkatnya misalnya 4B ya, sininya diganti dengan
kepala sekolah. Nah, di sini misalnya kepala sekolahnya saya ya. NIP-nya misalnya 9 1011 misalnya ya. Nah, SMP Negeri 11. Nah, ini pejabat atasan pejabat penilai, bukan. Pejabat penilai berarti di sini yang di bawah, ya, di sini. Nah, NIP-nya, nah, naik ke atas ya. Nah, kepala bidang PTK. TK, kemudian ini adalah unit kerjanya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kecamatan Satui. Nah, di sini berarti di sini adalah kepala dinasnya. Misalnya NIP-nya bisa dilihat 1966 ya, sekian 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 sekian. Angkatnya misalnya pembina 1 B. Nah, di sini kepala dinas pendidikan. Nah, ini langsung terisi ke penilaian ya. Kalau di sini otomatis di sini ada ini nama yang dinilai, kemudian ini pejabat penilai, ini atasan pejabat penilai ya, sudah masuk di sini. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu yang di sini kepala sekolah sudah diisi. Nah, berikutnya kita masuk ke sasaran. Nah, untuk sasaran, otomatis kalau misalnya saya karena guru mapel, berarti saya melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, baru saya menuliskan menjadi kepala sekolah. Di sini 1. Yang ketiga, misalnya saya mengikuti diklat ya, diklat 30 sampai 80 jam 1. Dan berikutnya mengikuti kegiatan webinar misalnya 4 kali webinar ya, kegiatan webinar ya, 4 kali. Kemudian berikutnya ada membuat best practice 1, buah. Kemudian setelah itu menjadi anggota aktif PGRI. Di sini juga 1. Angka kredit yang muncul 33,9 ya. 33,9 kita lihat di pengukuran 33,9 sama 33,9. Nah, di sini tapi masih cukup. Untuk supaya baik di sini kita ganti, di sini misalnya 88, sininya 87, sininya 90, 90, 80, 90 misalnya ya. Sehingga nilainya akhirnya baik. Nah, berikutnya untuk penilaian di sini misalnya di sini 84, 85, 80 ya. 87. Nah, ini tergantung yang menilai ya. Saya tidak tahu juga yang menilai akan ngasih berapa. Yang jelas yang diisi itu. Misalnya di sini kerjasama 87 ya. Sudah selesai untuk kepala sekolah. Jadi file yang saya bikin ini bisa dipakai untuk guru, bisa dipakai oleh guru BK, bisa dipakai oleh wakil kepala sekolah, bisa dipakai oleh kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, demikian tutorial video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.